Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita boleh kembali ibadah di tempat ini. Kita mau bersyukur buat kasih Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Lalu kami kembali diberi kesempatan untuk datang di tempat ini. Kami boleh beribadah bersama-sama, kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang begitu baik, bahkan sangat baik bagi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu selalu ada bagi setiap kami umat-Mu Bapa. Dan kami percaya ketika kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, Engkau hadir saat ini Tuhan. Dan Engkau melawat setiap umat-Mu ya Bapa. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berputus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya ketika kami pulang dari tempat ini, Tuhan sudah memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau naikkan segala pujian, syukur kami, penyembahan kami, cinta kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan tetap sama dalam hidup setiap kita. Walau apapun yang kita alami saat ini, walau masalah bertunggulan datang dalam hidup kita, kita boleh tetap percaya bahwa kasih-Nya tidak pernah berubah. Kesetiaannya selalu ada buat setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Katakan, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat
sendiri. Engkau berjanji untuk menyertai kami. Karena itu kami pegang dan kami percaya akan janji-Mu. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Jikalau Tuhan ada di pihak kami, siapakah lawan kami? Kemenangan, kekuatan yang baru Kau sediakan buat kami. Terima kasih buat kesempatan sore ini. Kami umat Tuhan datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Telah kami persembahkan pujian kami, biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati. Tiba saatnya kembali kami akan belajar kebenaran firman. Mari Roh Kudus urapi setiap kami dengan hati yang haus, hati yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh menerima pesan Tuhan, sehingga iman kami semakin bertumbuh dewasa, hidup kami semakin diubahkan menjadi seperti yang Tuhan mau. Roh Kudus urapi ulah hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu sampai dalam satuan bagi setiap kami saat ini, kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sekarang kembali saudara. Shalom ya Tuhan. Ini hari-hari liburan ya, banyak yang pergi, tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara bisa hadir bersama-sama pada sore hari ini. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul renungan firman Tuhan adalah tersandung. Ya, tersandung. Kata tersandung adalah hal yang sering terjadi dalam kehidupan seseorang. Ketika mungkin jalan di sebuah tempat gitu saudara, tidak melihat dengan seksama, lalu ada mungkin entah itu batang kayu, entah itu sesuatu yang menjegal kaki sehingga tersandung. Nah, orang biasanya kalau sudah tersandung saudara, ya itu cenderung untuk jatuh. Ya, nah kalau sudah jatuh pasti sakit saudara. Ya, nah hari ini kita akan belajar tentang tersandung dalam soal rohani. Tersandung dalam soal rohani. Ya, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab 2 Petrus pasal yang pertama di ayat yang ke-10 mulai sampai dengan ayat yang ke-11. 2 Petrus pasal pertama di ayat yang ke-10 mulai sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Ayat-ayat ini dituliskan oleh Rasul Petrus, ya, karena itu ada di kitab Petrus, ditulis oleh Rasul Petrus. Siapa Rasul Petrus? Rasul Petrus itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Bukan hanya murid biasa, tapi murid yang sangat dekat dengan Tuhan. Boleh dikatakan murid inti. Jadi dari 12 murid ada 3 murid inti. Salah satunya Petrus, ya, Petrus, Yakobus, Yohanes. 3 murid inti yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, Petrus menuliskan ayat ini, dikatakan kamu tidak akan pernah tersandung jikalau kamu berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Kita bersyukur Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita untuk jadi umat-Nya. Sungguhnya anugerah yang luar biasa. Tetapi kita harus terus berjuang supaya panggilan dan pilihan kita semakin teguh. Karena apa? Kalau kita tidak berjuang, kita tidak hati-hati, kita tidak waspada, panggilan dan pilihan kita, panggilan dan pilihan Tuhan atas kita itu bisa hilang. Bukan karena Tuhan yang berubah, bukan, tapi karena kita yang tidak waspada. Ya, itulah yang dikatakan tersandung.
Petrus menuliskan hal ini karena ternyata di dalam kehidupannya ketika Petrus mengiring Tuhan, ya, sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Petrus ini ternyata pernah tersandung. Padahal dia orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, kurang lebih 3,5 tahun ketika Tuhan melayani di muka bumi, ya, menggunakan tubuh manusia bersama dengan Petrus dan teman-teman. Petrus ini senantiasa melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan, dengar firman Tuhan, melihat mujizat-mujizat yang luar biasa yang Tuhan Yesus kerjakan. Namun ternyata itu semua tidak menjadi sebuah jaminan bahwa Petrus tidak tersandung. Ya, nah karena itu saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar bersama. Apa buktinya Pak Petrus tersandung? Jelas. Buktinya ketika menjelang Tuhan Yesus akan disalibkan, sampai dengan 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Bukan hanya sekali, saudara, ya. Kalau sekali mungkin bisa berkata kilaf, tapi kalau sudah sampai 2 kali, sampai 3 kali, bukan kilaf lagi, saudara. Ya, ini menunjukkan bahwa Petrus benar-benar jatuh tersandung. Seorang yang sangat dekat Tuhan pun ternyata kalau tidak waspada bisa jatuh tersandung dan akhirnya menyangkal Tuhan Yesus. Tapi puji Tuhan, Petrus akhirnya sadar, Petrus akhirnya bertobat. Beda dengan Yudas, ya. Yudas juga tersandung, dia menjual gurunya. Tapi Yudas hanya sekedar sadar dan menyesal, tapi tidak bertobat. Dia menggantung dirinya, dia bunuh diri. Sangat disayangkan, ya. Nah sekarang kita akan lihat dan kita belajar, proses sampai dengan Petrus tersandung itu tentunya tidak sekejap. Ada tahapan, ada proses-proses kejatuhan yang dialami, yang terjadi di dalam Petrus, ya, secara setahap demi setahap tanpa disadari oleh Petrus, sehingga membuat Petrus akhirnya jatuh tersandung. Ayo kita akan lihat, apa sebab Petrus jatuh tersandung. Yang pertama, kita buka Matius pasal 16 di ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Perikopnya berjudul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Tuhan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Tuhan Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Tuhan Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ini saat-saat menjelang akhirnya Tuhan Yesus akan ditangkap, ya, saat-saat. Nah sebelum kejadian itu Tuhan sudah memberitahu, aku akan ditangkap, aku akan menderita, aku akan mati, dibunuh, disalibkan, tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Itu disampaikan, dan memang itu hal yang penting yang harus Tuhan Yesus lakukan. Karena justru untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia. Untuk apa? Mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia. Jadi ini rencana Allah yang harus terjadi dan digenapi di dalam Tuhan Yesus. Tetapi kalau saudara perhatikan, ketika Petrus mendengar hal itu, Petrus menegur Tuhan Yesus. Petrus berkata, hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Sebab yang pertama, mengapa Petrus akhirnya jatuh tersandung? Yang pertama sebabnya,
Karena Petrus tidak sepikir dengan Tuhan Yesus, atau Petrus tidak setuju dengan rencana Allah. Sekali lagi, Petrus tidak sepikir dengan Tuhan Yesus, Petrus tidak setuju dengan rencana Allah. Rencana Allah harus digenapi dalam diri Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tapi Petrus berkata, sekali-kali hal itu tidak akan terjadi padamu. Dan ketika Tuhan mendengar statement dari Petrus, Tuhan tidak diam. Tuhan berkata apa? Enyahlah iblis. Karena waktu itu tanpa disadari, Petrus membiarkan dirinya digunakan oleh iblis untuk menghalangi supaya Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, berarti dosa manusia tidak ditebus. Manusia tetap hidup dalam dosa, dan upah dosa itu maut, kebinasaan. Berarti tidak ada yang selamat, karena kita berkata tidak ada seorang pun yang benar. Kalau bisa benar itu karena anugerah Tuhan, pembenaran dari Tuhan melalui korban Kristus di kayu salib. Nah, jadi Petrus tidak setuju, tidak sepikiran dengan Tuhan Yesus. Ini sebab yang pertama, sebagai umat Tuhan, Tuhan rindu supaya kita belajar untuk bisa menangkap dan mengerti pikiran Tuhan. Melalui apa? Tentunya melalui firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak bertumbuh dalam mengenal Tuhan, tidak bertumbuh dalam mengenal firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal pikiran Kristus? Bagaimana kita bisa sepikir dengan Kristus? Tidak mungkin. Harus bertumbuh dalam firman, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Efesus pasal 4 mencatat, mari kita lihat sebentar ya. Efesus pada pasal yang keempat, di ayat yang ke-15. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Jadi umat Tuhan diharapkan harus teguh berpegang pada kebenaran. Tidak boleh gampang ditipu, diperdaya, dibelokkan, disesatkan. Tidak boleh. Teguh pegang kepada kebenaran. Lanjut. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal. Bertumbuh di dalam segala hal. Ke arah siapa? Ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara saya sebagai umat Tuhan bertumbuh. Bertumbuhnya itu ke arah Kristus. Berarti harus mengerti dan memiliki pikiran Kristus. Jangan sampai seperti Petrus tidak setuju dengan rencana Allah untuk Kristus mati di atas kayu salib. Petrus bilang sekali-kali hal itu tidak akan terjadi. Nah, inilah ya proses yang awal mengapa Petrus akhirnya jatuh tersandung, karena Petrus tidak sepikir dengan Tuhan Yesus, tidak setuju dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau satu ketika Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu, jangan sampai kita protes, kita marah karena kita tidak setuju dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Seperti bangsa Israel, protes, marah, kok padang gurun seperti ini harus kami lewati. Katanya mau dibawa ke tanah Kanaan, tanah yang subur, berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi kok suasana situasinya seperti ini, tidak enak. Berulang kali protes, bersungut-sungut. Mengapa? Karena mereka tidak mengerti pikiran dan rencana Allah. Allah membawa mereka melewati padang gurun, dipersiapkan supaya mereka bisa masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi mereka tidak nangkap dan tidak mengerti maksud Tuhan. Itulah sebabnya mereka bersungut-sungut, marah, memberontak kepada Tuhan. Ya, jadi karena itu Bapak Saudara, mari biarlah ini menjadi satu warning, satu peringatan buat kita. Kita harus belajar bertumbuh ke arah Kristus, bertumbuh di dalam kebenaran, bertumbuh di dalam firman Tuhan, sehingga kita makin mengerti pikiran Kristus dan akhirnya sepikir dengan Kristus. Makin hari makin sepikir, setuju
dengan rencana Allah dalam hidup kita. Yang kedua sekarang, saudara, apa sebab Petrus mengalami kejatuhan, tersandung dan jatuh? Yang kedua, saudara, dalam Matius pasal yang ke-26 di ayat yang ke-30 mulai. Matius pasal 26 di ayat yang ke-30 mulai. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Tuhan Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Tuhan Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Tuhan Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid-murid yang lain pun berkata demikian. Saudaraku, Petrus ini punya karakter, sifat ya yang unik. Dia adalah seorang yang cepat sekali memberikan jawab, cepat sekali ngomong, cepat sekali berkata-kata. Dan memangnya kalau saudara baca, kalau Tuhan Yesus ngomong sesuatu, Petrus ini gampang sekali untuk nimpali, gampang sekali untuk menjawab, gampang sekali untuk berkomentar. Salah satunya komentar ketika Tuhan ngomong, nanti kamu bisa tergoncang imanmu karena aku. Mengapa Tuhan ngomong gitu? Karena ini Tuhan tahu, di depan nanti ini Tuhan Yesus akan ditangkap, disalibkan, mati. Nah, peristiwa itu akan membuat kegoncangan. Ya, imannya para murid akan tergoncang. Nah, Tuhan memberitahu supaya mereka siap gitu maksudnya ya. Tapi luar biasa, Petrus langsung dengan lantang berkata, biarpun mereka semua ini maksudnya para murid yang lain ya, tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Cepat ngomong. Yakobus berkata, biarlah kamu cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Nah, kalau Petrus sebalik, Petrus ini lambat mendengar, tapi cepat untuk berkata-kata. Itu Petrus. Ya, Tuhan ingatkan supaya kita sebagai umat Tuhan belajar cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Sebab yang kedua, mengapa Petrus akhirnya jatuh tersandung? Yang kedua, karena Petrus sombong secara rohani. Dia merasa dirinya kuat, imannya teguh, begitu pede, begitu yakin, sehingga dia tidak waspada. Ya, bahkan dia meremehkan yang lain, murid yang lain. Dibilang, murid yang lain boleh meninggalkan engkau, tapi aku sekali-kali tidak. Tapi saudara lihat buktinya apa? Udah ada buktinya. Ini orang yang cepat ngomong, ya, cepat membuat sebuah janji. Nah, jadi kalau kita bertemu dengan orang yang gampang buat janji, hati-hati. Biasanya orang yang gampang buat janji itu mudah juga untuk mengingkari. Semakin banyak membuat janji, semakin sulit untuk menepati janji. Karena apa? Janji itu seperti utang. Bukan utang uang ya, tapi utang menepati janji. Nah, orang kalau banyak mengucapkan janji, banyak ngobrol janji, bingung mau nepatinya gimana, sudah bingung. Belum menepati janji yang satu, sudah mengucap janji lagi. Belum menepati janji yang kedua, sudah mengucap janji yang ketiga. Dan demikian selanjutnya. Sehingga akhirnya numpuk, janjinya bertumpuk-tumpuk. Bingung akhirnya, mau nepati sudah kesulitan. Tidak bisa. Karena apa? Terlalu banyak berkata, terlalu banyak berjanji. Itulah seperti yang dilakukan oleh Petrus. Dia sombong secara rohani, dia merasa bahwa dia imannya begitu kuat.
1 Korintus berkata, kita lihat sebentar saudara ya, 1 Korintus pada pasal yang ke-10 di ayat yang ke-12. 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri. Nah ini seperti kayak Petrus tadi ya, menyangka dirinya kuat, imannya teguh. Nah ini ayat ini berlaku. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi kalau orang merasa dirinya kuat, hati-hati loh, bisa jatuh. Petrus merasa dirinya kuat, dia bilang aku takkan menyangkal engkau. Justru Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Murid yang lain memang meninggalkan, lari ketika Tuhan Yesus ditangkap, tapi mereka tidak sampai menyangkal Tuhan Yesus. Cuman Yudas yang menjual Tuhan Yesus. Tapi Petrus justru yang menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Bukan sekali loh ya. Kalau sekali ini mungkin kilaf. Kalau 3 kali ini bukan kilaf loh. Nanti kita akan lihat ya. 3 kali ini bukan kilaf loh. Betul-betul ini kejatuhan yang dialami oleh Petrus. Mengapa? Sombong secara rohani. Siapa yang menyangka dirinya kuat, dirinya teguh berdiri, dikatakan hati-hati supaya kamu jangan jatuh. Ya, oke. Ini sebab yang kedua. Mengapa Petrus jatuh? Ya, tersandung karena dia sombong secara rohani. Tuhan inginkan supaya kita umat Tuhan itu semakin hari semakin rendah hati, seperti bulir padi, ya itu padi yang berisi, ya bulir padi, padi yang berisi dengan bulir yang baik, itu padi itu akan merunduk. Tapi padi yang kosong, itu akan tegak berdiri. Nah, umat Tuhan juga begitu. Kalau makin diisi dengan Tuhan dan kebenarannya, akan makin rendah hati. Tapi kalau kosong, nah itu biasanya tegak berdiri, ya, sombong rohani, seperti kayak Petrus ini. Ungkapan di anak sekolah itu dikatakan tong yang kosong itu nyaring bunyinya. Nah, ini Petrus ya. Jadi sebelum Petrus bertobat, sebelum Petrus dipenuhi Roh Kudus itu seperti kayak tong kosong, ngomongnya luar biasa, janjinya luar biasa, buktinya tidak ada. Ya katanya gedabrus, ngomong besar. Ya ini. Ya tapi puji Tuhan dia akhirnya bertobat. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga. Jadi yang pertama, mengapa Petrus jatuh tersandung? Karena Petrus tidak sepikir dengan Tuhan Yesus. Petrus tidak setuju dengan rencana Allah. Yang kedua, mengapa Petrus jatuh tersandung? Karena yang kedua, Petrus sombong secara rohani. Dia merasa dirinya kuat, dirinya teguh imannya, tapi justru dia yang jatuh. Yang ketiga, mengapa Petrus jatuh tersandung? Kita lihat dalam Matius pasal 26 di ayat yang ke-37 mulai. Matius pasal 26 di ayat yang ke-37 mulai. Dan ia, Tuhan Yesus, membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Sekali lagi, berjaga-jagalah dengan aku. Stop dulu ya, tetapi jangan ditutup. Jadi pernyataan yang Tuhan sampaikan kepada 3 orang murid inti. Waktu itu Tuhan bersama dengan 11 murid ya. Tapi Yudas tidak ikut karena Yudas sudah kumpul ketemu dengan para serdadu dari imam-imam kepala, mau nangkep Tuhan Yesus. Jadi cuma 11 murid. Tapi dari 11 murid, setelah mereka sampai di Taman Getsemani, Tuhan hanya membawa ke tempat yang lebih dalam. Itu 3 orang. Ya ini Petrus, Yakobus, Yohanes. Ini 3 murid inti. Nah, waktu Tuhan bersama dengan 3 murid inti ini, Tuhan bilang, berjaga-jagalah dengan aku. Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Ayat yang ke-40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup
berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kalau saudara cermati, ketika Tuhan suruh 3 murid intinya, Petrus, Yakobus, Yohanes, untuk berjaga-jaga bersama Tuhan Yesus, ya, ternyata mereka nggak bisa. Mereka tertidur, mereka lengah, mereka tidak berjaga-jaga. Tetapi yang aneh, di ayat yang ke-40 dikatakan Tuhan Yesus berkata kepada siapa? Petrus. Padahal yang tidak berjaga-jaga berapa orang? 3. Ketiga-tiganya sama-sama tidur, sama-sama lengah, sama-sama tidak berjaga-jaga. Petrus ya, Yakobus juga, Yohanes juga, sama-sama itu. Tapi aneh, yang Tuhan tegur, yang Tuhan ngomong itu justru kepada Petrus. Mengapa? Karena Tuhan tahu Petrus akan jatuh, Petrus akan tersandung, Petrus akan menyangkal. Tuhan tahu. Itulah sebabnya Tuhan ngomong, Petrus, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Sebab yang ketiga, mengapa Petrus akhirnya jatuh tersandung sampai dengan menyangkal Tuhan Yesus 3 kali? Yang ketiga, karena Petrus tidak berjaga-jaga. Petrus tidak berjaga-jaga. Musuh kita, iblis, itu berusaha untuk menjatuhkan umat Tuhan. Berusaha. Dan Petrus mengingatkan hal ini ya, dalam 1 Petrus pasal 5. Ini salah satu ayat yang terkenal, tapi kita lihat kembali ya. 1 Petrus pada pasal yang ke-5 di ayat yang ke-8. Ini ucapan dari Petrus. Setelah dia bertobat, dia ucapkan ayat ini untuk mengingatkan umat Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi ucapan ini disampaikan oleh Petrus setelah dia bertobat. Dia bilang, aku ini dulu punya pengalaman tidak berjaga-jaga. Itulah sebabnya mengapa aku jatuh tersandung. Aku kena serangan iblis. Iblis digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari mangsa. Beberapa tahun yang lalu saya pernah mendengar ada seorang hamba Tuhan yang berkata iblis itu singa ompong sebenarnya ya. Tapi akhirnya dia meraung. Nah, waktu saya dengar itu saya juga kaget. Iblis kok singa ompong ya? Singa ompong itu berarti tidak punya tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan untuk menangkap mangsa. Tidak bisa lah ngompong. Bagaimana mau menyerang dan membinasakan mangsanya? Tidak bisa ompong, so. Ya, rupanya giginya sudah pada rontok, so. Ompong. Ya, katanya iblis itu singa ompong. Nah, kalau kakek nenek memang biasanya ompong, so. Ya, makin tua tuh biasanya giginya satu persatu rontok. Kalau masih lengkap semua, so, itu biasanya palsu. Tidak ada gigi yang masih umur 80 giginya lengkap, so. Tidak ada, so. Ya, satu persatu biasanya mulai tanggal. Itu manusiawi, so. Ya. Nah, iblis digambarkan seperti singa ompong katanya. Ya, waktu itu cukup mengejutkan pernyataan hamba Tuhan. Tapi beberapa waktu kemudian dia minta maaf. Dia bilang, saya kira saya salah. Ternyata iblis itu bukan singa ompong. Kalau umat Tuhan menganggap iblis itu singa ompong, umat Tuhan akan lengah. Menganggap Allah wong singa ompong aja, lengah tuh. Akhirnya mudah dicaplok dan dihancurkan oleh iblis. Tapi setelah ngerti bahwa iblis itu bukan singa ompong, nah ini Petrus ingatkan, sadarlah, berjaga-jagalah, karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari mangsanya. Satu ayat lagi, Lukas pasal yang keempat di ayat yang ke-13. Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Pencobaan ini kalau sudah baca ayat-ayat di atasnya, ini pencobaan yang dilakukan oleh iblis terhadap Tuhan Yesus. Dalam keadaan Tuhan menggunakan tubuh manusia ya, 3 kali
Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Ya. Lanjut, iblis mundur daripadanya. Karena iblis tidak bisa menjatuhkan Tuhan Yesus, iblis hanya mundur, pergi mundur. Tapi ada kalimat selanjutnya. Apa kalimat selanjutnya? Dikatakan dan menunggu waktu yang baik. Sudah garis bawahi kata menunggu waktu yang baik. Jadi iblis itu cari kesempatan, cari peluang, cari momen kapan bisa ngerang dan menjatuhkan umat Tuhan. Itu dicari oleh iblis, momen atau saat seperti itu. Adam dan Hawa, ya, khususnya Hawa jatuh pas iblis ngerang, karena iblis tahu momennya pas itu. Pakai ular saat hari sejuk, katanya kita Kejadian pasal 3, mulai terjadi dialog antara Hawa dengan ular yang dipakai iblis. Dan singkat cerita, jatuhlah Hawa, kemudian disusul dengan Adam. Iblis menunggu waktu yang baik. Jadi saudaraku, kita perlu untuk berjaga-jaga, tidak boleh lengah. Kalau kita lengah, dikatakan Petrus bilang, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia nunggu waktu yang baik untuk nyerang, menjatuhkan, bahkan menghancurkan hidup kita. Ya, ini sebab yang ketiga, mengapa Petrus akhirnya jatuh tersandung, karena dia tidak berjaga-jaga. Yang keempat sekarang, yang terakhir, Matius 26 di ayat yang ke-69 mulai. Matius 26 ayat yang ke-69 mulai. Perikopnya berjudul Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia, Petrus, menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Jadi ini peristiwa ketika Tuhan Yesus sudah ditangkap, dibawa untuk diadili. Nah, Petrus itu ngikut dari jauh, melihat perkembangannya seperti apa ya, melihat tapi melihat dari jauh. Nah, waktu Petrus melihat dari jauh itu, ada orang yang ketemu Petrus, melihat Petrus, lalu ngomong, loh, engkau ini kan orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus yang sedang diadili. Ini kan engkau ini kan temannya, engkau ini kan bahkan muridnya, selalu bersama dengan dia. Petrus kali pertama menyangkal. Petrus bilang, aku tidak tahu, apa sih, kamu tuh ngomong apa tuh? Aku nggak ngerti maksudmu itu apa tuh? Ini kali pertama menyangkal. Ya, mungkin kalau sekali menyangkal kita bisa bilang, oh Petrus kilaf, mungkin bisa saja. Oke, lanjut sekarang. Ya, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain berarti orang lain, ya, melihat Petrus dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini maksudnya Petrus, bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Perhatikan jawaban Petrus. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Penyangkalan kali yang pertama cuma penyangkalan biasa. Petrus bilang, apa sih kamu tuh ngomong apa? Aku udah ngerti maksudnya. Menyangkal biasa. Mungkin bisa ngomong kilaf ya, oke. Tapi pada kali yang kedua ada orang lain, bukan orang yang sama, orang lain. Orang itu bilang, loh, kamu ini kan juga orang yang bersama-sama dengan itu Yesus yang sedang diadili. Kamu ini kan temannya, kamu ini kan bahkan muridnya. Petrus menjawab, bukan cuma menyangkal, tapi Petrus bersumpah. Padahal Alkitab berkata, umat Tuhan tidak boleh bersumpah, tidak boleh, karena kita ini tidak berkuasa atas hidup kita. Kita tidak berkuasa untuk memutihkan rambut kita. Ya mungkin kalau zaman sekarang bilang, oh bisa Pak saya memutihkan rambut, gimana caranya? Semir. Zaman sekarang ini aneh sob ya, orang yang rambutnya putih kepingin dibuat jadi hitam, tapi yang rambutnya hitam kepingin dibuat jadi putih sob.
Ya, saya lihat beberapa orang itu rambutnya jadi putih. Loh, kok aneh? Ya, bukan putih-putih beneran, bukan. Ternyata semirnya tuh putih. Ya, kalau dulu semirnya kan pirang, sekarang semirnya tidak pirang, putih, lagi ngetren. Waduh, saya pikir ini manusia ini memang aneh ya. Yang putih dibuat jadi hitam, yang hitam dibuat jadi putih. Lebih baik mestinya ori, itu lebih baik. Kalau bisa ya, ori itu maksudnya orisinil, gitu kan, lebih baik. Tapi yang dikata mau semir-semir yang wajar ya nggak apa-apa. Ya, oke. Nah, jadi penyangkalan yang kedua, Petrus bukan menyangkal biasa, tapi Petrus menyangkal dengan bersumpah. Sampai sumpah. Yang ketiga, lanjut ya. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Nah, ini kali yang ketiga, orang yang lain, orang yang beda lagi ngomong, kok ini pasti salah seorang dari itu temannya Yesus ini. Apa yang dilakukan atau dikatakan Petrus? Maka mulailah Petrus, apa kalimat Bapak Ibu Saudara di Alkitab Bapak Ibu Saudara? Mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Karena ini sudah kali yang ketiga. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Kali yang ketiga, kalau kali yang pertama cuma nyangkal biasa. Kali yang kedua bukan cuma nyangkal biasa, nyangkal disertai dengan sumpah. Kali ketiga bukan cuma dengan sumpah, nyangkal disertai dengan apa? Mengutuk. Padahal kitab Yakobus berkata, bagaimana mungkin dari mulut yang satu keluar berkat, dari mulut yang sama keluar kutuk? Tidak mungkin. Seharusnya satu sumber mata air itu hanya mengeluarkan satu jenis air. Entah itu air yang asin, entah itu air yang tawar, tapi cuma satu jenis. Tidak mungkin satu mata air mengeluarkan asin, air yang asin juga air yang tawar. Tidak mungkin. Demikian juga dari satu mulut orang, dari satu perkataan, tidak mungkin keluar berkat, tapi juga keluar kutuk. Tidak mungkin. Hal itu nggak boleh terjadi. Yakobus berkata demikian. Petrus sampai mengutuk. Ini bukti ya. Saya sudah tunjukkan buktinya bahwa Petrus itu tidak kilaf. Petrus menyangkal Tuhan Yesus itu bukan kilaf, bukan. Sengaja. Mengapa? Karena Petrus ketakutan. Kali pertama mungkin dia tidak takut, cuman kaget gitu ya. Dia bilang, aku gak ngerti apa maksudmu, cuman kaget. Kok tiba-tiba ada orang ngomong, kamu temannya Yesus? Kaget. Dia bilang, aku gak ngerti apa maksudmu. Tapi kali kedua tidak kaget, mulai rodok takut, rodok pedih, sampai disertai sumpah. Kali ketiga bukan agak takut, kali ketiga benar-benar takut. Karena saking takutnya sampai sumpah disertai dengan kutuk. Ya, benar-benar sungguh-sungguh ya, kita lihat bahwa Petrus akhirnya jatuh. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Sebab yang keempat, mengapa Petrus jatuh tersandung? Karena Petrus lebih takut kepada manusia. Itu jawabannya. Kalau Petrus tidak takut, dia saya kira tidak perlu nyangkal. Dia cukup ngomong, ya memang aku temannya Tuhan Yesus, memang aku muridnya Tuhan Yesus. Kalau dia tidak takut, dia cukup ngomong begitu kan. Tidak perlu sampai nyangkal, bahkan nyangkal dengan bersumpah, bahkan nyangkal dengan bersumpah dan mengutuk. Tidak perlu. Cukup dia ngomong, ya memang aku temannya Tuhan Yesus, memang aku muridnya Tuhan Yesus. Tapi ternyata tidak begitu. Mengapa? Karena Petrus lebih takut kepada manusia. Nah, ini kadang-kadang ada umat-umat Tuhan seperti itu saja ya. Lebih sungkan sama manusia, lebih takut sama manusia, lebih taat kepada manusia daripada kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu yang berkuasa atas hidup kita. Kalau manusia itu apa sih? Manusia itu cuma ciptaan, sama dengan kita. Tapi kalau Tuhan itu pencipta. Jadi kalau ada umat Tuhan lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan, ini terbalik, keliru. Tidak benar ini.
Loh, kepada pencipta kok diremehkan, kepada ciptaan malah ketakutan. Bodoh ini namanya, so. Tidak benar ini. Ya, kalau yang benar ya takut kepada Tuhan lebih daripada manusia, karena Dia pencipta. Saya tunjukkan ayatnya, Matius pasal yang ke-10 di ayat yang ke-28. Ini ayat-ayat yang hampir terakhir. Matius pasal 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka. Mereka sini bicara tentang manusia yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Kalau manusia itu cuma bisa membunuh, paling yang bisa dibunuh itu cuma tubuh. Betul kan? Manusia tidak bisa membunuh jiwa, tidak bisa membunuh roh, tidak bisa. Cuma bisa paling banter itu membunuh tubuh. Lanjut ya. Takutlah terutama kepada Dia, kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kalau manusia cuma bisa membunuh tubuh, tapi kalau Tuhan bisa membinasakan semuanya, roh, jiwa, tubuh dibinasakan, bisa. Karena Dia pencipta, maha kuasa. Kalau manusia itu paling punya kuasa, tapi tidak maha kuasa. Kalau Tuhan pencipta, maha kuasa. Ya, jadi ayo kita sama-sama belajar ya. Saya sampaikan ini bukan saya sudah sempurna, saya juga belajar. Dari kisahnya Petrus ini kita bisa belajar. Kenapa ya kok Petrus sampai jatuh tersandung? Nah, karena dia lebih takut sama manusia daripada takut kepada Tuhan. Itulah sebabnya setelah dia bertobat, dia mengucapkan satu statement yang luar biasa. Ayo kita lihat ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 di ayat yang ke-29. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab. Jadi ini yang ngomong Petrus, ya, salah satunya Petrus yang ngomong. Katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ini Petrus ngomong setelah bertobat. Dulunya enggak. Jadi kalau saudara baca ini jangan keliru, saudara bilang Petrus ini munafik, keliru saudara. Petrus enggak munafik. Kisah Para Rasul itu ditulis sesudah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga. Baru kemudian Kisah Para Rasul ini, ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Roh Kudus dicurahkan, Petrus diubahkan, seorang penakut, seorang yang banyak bicara, banyak janji, tapi gombal, tidak ada buktinya, diubahkan ketika kuasa Roh Kudus turun atas Petrus. Karena Petrus sadar, bertobat dan memberi dirinya, diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya dia menulis, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Kita harus lebih sungkan kepada Allah daripada kepada manusia. Jangan sampai sama manusia sungkan, sama manusia takut, sama manusia taat, tapi sama Tuhan tidak sungkan, tidak takut, tidak taat. Wah, tidak boleh. Ya, itu keliru. Orang yang seperti ini pasti suatu saat akan jatuh tersandung. Itu yang dilakukan Petrus, jatuh tersandung. Ya, jadi malam hari ini kita sudah belajar bersama. Seorang kaliber yang luar biasa, begitu dekat dengan Tuhan Yesus, masih bisa jatuh tersandung. Mengapa? Karena dia tidak waspada. Yang pertama dikatakan tidak sepikir dengan Tuhan Yesus, tidak setuju dengan rencana Allah, menentang rencana Allah. Yang kedua, Petrus sombong secara rohani. Dia merasa imannya kuat, tidak akan jatuh. Yang lain bisa menyangkal, tapi kalau aku udah, buktinya kosong. Yang ketiga, Petrus tidak berjaga-jaga. Padahal iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, menunggu waktu yang baik, nyari kesempatan, nyaplok, nerkam, menghancurkan umat Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, Petrus lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia akhirnya jatuh tersandung, menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Ya, bila ini jadi satu pembelajaran ya, sama-sama kita waspada,
Sama-sama setelah kita mengerti ini, kita hati-hati saudara ya, supaya kita tidak seperti ini. Ya, supaya kita tidak jatuh tersandung. Petrus berkata tadi di ayat awal, ya 2 Petrus 1 ayat 10-11, panggilan dan pilihanmu makin teguh. Berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sehingga engkau tidak akan pernah tersandung. Ayat penutup terakhir. Sebenarnya pelayan mimbar silakan kembali maju ke depan. Kita baca dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 di ayat yang ke-30 sampai 31. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Teruna-teruna ini orang muda, saudara ya, orang yang kuat tapi masih bisa jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bukan cuma dapat kekuatan, saudara, tapi kekuatan baru. Kalau dapat kekuatan, itu satu saat kekuatannya bisa lemah dan loyo lagi, saudara. Tapi kalau dapat kekuatan baru, saat lemah dapat kekuatan baru lagi. Ada tantangan mungkin membuat kita lemah, saat lemah dapat kekuatan baru lagi. Saat mulai kekuatannya menurun, dapat kekuatan baru lagi. Nah, itu terjadi pada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu berarti mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Itu orang yang menanti-nantikan Tuhan. Lanjut. Mereka, orang yang menantikan Tuhan, yang dapat kekuatan baru, digambarkan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Orang yang seperti ini berlari, namun tidak menjadi lesu, berjalan, namun tidak menjadi lelah. Amin. Mengapa? Karena menanti-nantikan Tuhan. Silakan berani kembali maju depan. Karena itu mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Ya, sungguh-sungguh kita memandang Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, taruh iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan sombong rohani, jangan merasa diri hebat, jangan. Kita tidak ada apa-apanya, tanpa Tuhan itu kita tidak bisa apa. Andalkan Tuhan, pandang Tuhan, sehingga kita boleh masuk di dalam rencananya dan hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Lewat satu pujian kita akan katakan, mataku tertuju padamu, sedang hidupku aku serahkan padamu, ku serahkan padamu, terus pimpin aku
sebagai umat-umat-Mu Tuhan, kami rindu untuk masuk di dalam rencana-Mu, berada di dalam rencana-Mu, setuju dengan rencana-Mu. Kami rindu rencana-Mu yang indah tergenapi dalam hidup kami, dan hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kami malam ini supaya kami tidak jatuh tersandung seperti Petrus. Kami harus belajar untuk bertumbuh ke arah Kristus, bertumbuh semakin mengenal Tuhan dan firman-Nya. Jika kami mengerti pikiran Kristus, dan kami boleh sepikir dengan Kristus, setuju dengan pikiran dan rencana Tuhan buat kami. Karena rencana Tuhan itu yang terbaik buat kami, bukan yang terenak, tetapi yang terbaik buat kami. Kami juga mau belajar untuk rendah hati. Kami tidak merasa diri kami hebat dan kuat, tapi kami mau menanti-nantikan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah yang memberikan kekuatan yang baru kepada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kami tidak mau sombong rohani, karena kesombongan akan mendahului kejatuhan, seperti yang dialami oleh Petrus. Kami juga mau belajar untuk berjaga-jaga, waspada, tidak lengah, karena musuh kami itu iblis, seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari waktu yang baik untuk menerkam dan menghancurkan hidup kami. Dan Tuhan, kami juga mau belajar untuk lebih takut, lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga sungguh setiap kami umat-umat Tuhan tidak ada yang jatuh tersandung, tapi iman kami semakin teguh, hidup kami semakin berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan, berkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Hamba berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir, mereka juga membutuhkan bantuan doa untuk Bapak Sofyan, suami dari Ibu Evida yang sakit, untuk kesehatan Ibu Gunadi, dan juga teman-teman seiman kami yang lain mungkin ada yang sakit. Kami berdoa Tuhan, Bapak Widi juga yang sakit, Tuhan Engkau jamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan. Kalau ada mereka yang lemah, kuatkan, teguhkan iman mereka Tuhan. Mereka yang susah Tuhan, hiburkan mereka. Mereka yang sedang menghadapi masalah, tantangan, biarlah iman mereka tetap teguh menantikan Tuhan. Tuhan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Bahkan juga kami berdoa untuk Ibu Michael, Ibu Susan yang baru melahirkan beberapa hari yang lalu. Tuhan tolong berikan kekuatan, kesehatan untuk Ibu Susan. Demikian juga anak yang baru dilahirkan, Tuhan peliharakan, bertumbuh kuat sehat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan umat-Mu karena mengasihi Engkau, Allah sumber segala berkat, akan memberkati kembali berlipat kali ganda. Berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, sehingga dengan pertambahan usia yang Tuhan beri membawa kami semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menjadi kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata,